Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari sejenak kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat umur panjang kita, sehingga pada Ramadan kali ini kita bisa menjalaninya tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu senantiasa bisa menjalani apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sehingga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan identik dengan beberapa amalan yang banyak mendapatkan pahala bagi kita semua. Salah satu amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu amalan bersedekah. Jika dipahami dari sudut pandang agama Islam, tradisi santunan atau sedekah terinspirasi oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan dan beliau memperbanyak sedekah atau meningkatkan kedermawannya itu pada bulan Ramadan. Karena itu, maka umat Islam kemudian di bulan Ramadan berusaha untuk semaksimal mungkin dapat berbagi dengan sesama. Tentu saja bagi dengan sesama itu tidak khusus di bulan Ramadan. Kita memberikan sedekah itu bisa di bulan apa saja, memberikan infak bisa di bulan apa saja. Tetapi di bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi, semangat untuk berderma semakin meningkat. Bahkan terkadang ada yang memberikan zakatnya di bulan Ramadan, padahal jika membaca tuntunan-tuntunan agama, zakat itu tidak harus di bulan Ramadan, bisa dilakukan di bulan kapan saja. Kalau kita bicara tentang hukum zakat, khususnya zakat mal itu, ada dua hal yang menjadi patokan umat Islam, yaitu yang pertama jumlah tertentu yang mencapai nisab. Kemudian yang kedua waktu kepemilikannya harta yang mencapai 1 haul. Haul itu tidak harus jatuh pada bulan Ramadan, karena jatuh bulan itu apa saja ketika kita bisa mendapatkan harta yang memenuhi haul itu. Kita menunaikan zakat di bulan Ramadan, kecuali jika memang haulnya hitungannya 1 tahun tersebut yang kita miliki memang di bulan Ramadan. Meski demikian, hal yang tersebut sudah menjadi tradisi yang akarnya dari ajaran agama Islam. Kita tahu Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang banyak bersedekah, seorang yang banyak berderma, tentu banyak hikmahnya, dan kita bisa bersedekah kapan saja. Bahkan sedekah sebagai sebuah pemberian tidak hanya tentang uang atau harta. Dalam hal lain disebutkan senyum kepada seseorang, membahagiakan seseorang dengan senyum itu adalah sebuah sedekah. Bahkan jika kita membaca buku The Power of Giving, sedekah itu tidak hanya dengan harta. Sekedar kita mendengarkan keluh kesal dari seseorang itu adalah sebuah sedekah yang sangat berarti bagi mereka. Jika ada orang yang bermasalah, yang ingin curhat kepada kita, dan tentunya kita mendengarkan curhat tersebut, maka itu dihitung sebagai sebuah sedekah. Bahkan ada juga di dalam buku disebutkan bahwa sedekah itu memberi ide atau memberi masukan kepada orang lain, terutama sahabat kita atau keluarga kita. Mengatakan bahwa bersedekah itu merupakan tradisi Islam dan menjadi bagian dari mengaktualisasikan Islam, sehingga menjadi ajaran yang mendatangkan kepada kita manfaat bagi seluruh umat manusia.
Bahkan di bulan Ramadan bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan bersedekah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita melalui bersedekah. Karena banyak keutamaan yang akan kita dapatkan dalam bersedekah. Salah satunya adalah kita akan dihapus dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, harta menjadi berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta kita tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewajibannya baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pahala berlipat ganda. Sungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Selanjutnya, yang keempat, hati menjadi lapang dan bahagia. Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memakai baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya terasa lebar, longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkaran baju besinya merekat erat pada kulitnya, berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Yang kelima, investasi akhirat. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang keenam, bebas dari siksa kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang ketujuh, Allah mencintai kedermawaan. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Memberi. Ia mencintai kedermawaan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Yang kedelapan, golongan orang terpilih. Orang yang menyumbangkan dua hartanya di jalan Allah, mereka akan dipanggil oleh Allah dari salah satu pintu surganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita selalu berusaha untuk selalu bersedekah dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan usaha kita yang ada. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.